Nah, kursi 16 besar Piala Dunia 2026 kini sudah terisi lengkap. Nah, di pertandingan hari ini Argentina, Mesir, dan Kolombia mengisi 3 tempat terakhir di per-8 final. Sejumlah partai besar akan terjadi di fase ini seperti Spanyol kontra Portugal, Brasil melawan Norwegia, dan tuan rumah Meksiko menghadapi Inggris. Apakah Lionel Messi dan Argentina bisa mempertahankan gelar usai harus bersusah payah mengalahkan Tanjung Verde? Apalagi di pertandingan selanjutnya akan bertemu Muhammad Salah dan Mesir. Saya akan berdiskusi dengan analis sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, apa kabar Bung? Kabar baik, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Kalau Anda lihat performa Argentina, khususnya Messi ini melawan Tanjung Verde secara umum, apa yang menarik perhatian Anda? Ya, kalau bicara dengan duel antara Argentina dan Cape Verde ini, memang untuk pertama kali bisa dikatakan Argentina itu bertarung dengan tim debutan, tetapi mengalami kesulitan sepanjang laga, walaupun Messi tetap adalah Messi yang membuka skor pertama dengan gol indahnya setelah menerima umpan dari Lisandro Martinez. Tetapi setelah itu kan bagaimana saya mengagumi, mengapresiasi penampilan yang heroik yang dilakukan oleh anak-anak Tanjung Verde, yang bisa membuat sang juara dunia peringkat 1 dunia ini bisa keteteran menghadapi peringkat 67 dunia seperti Cape Verde. Harus bekerja keras dan ini tidak diketahui atau tidak diprediksi sama sekali oleh Lionel Scaloni bahwa mereka akan melanjutkan sampai ke babak tambahan waktu. Karena biasanya Argentina kan sulit untuk bisa tambahan waktu dengan kualitas mereka, kedalaman skuad yang luar biasa. Mereka apalagi menghadapi Cape Verde yang secara kualitas tentunya di atas mereka, tetapi di atas lapangan ternyata berbeda, dan Tanjung Verde bermain dengan sangat baik, disiplin dalam menjaga daerah, menjaga lawan, dan itu yang membuat Argentina kesulitan paling tidak di 25 menit pertama. Itu mereka sebelum mencetak gol di menit 29 lewat Messi, itu seakan-akan frustrasi untuk bisa menembus tembok yang sangat kuat, terutama ada pemain yang paling baik di jantung pertahanan yang berdiri di bawah Mister, yaitu Coutinho. Sampai kesulitan begitu melawan Tanjung Verde, ini jadi alarm nggak sih buat Argentina untuk pertandingan berikutnya, Bung? Ya pasti, kalau alarm ini pelajaran penting bahwa mereka tidak boleh menganggap enteng siapapun. Pertandingan di atas lapangan akan menjadi pembeda, dan itu sudah dilakukan oleh Cape Verde yang membuat Argentina ini harus was-was bahwa mereka ini akan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dari Cape Verde di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Oke, mungkin agak lunak buat mereka karena berada di jalur bawah itu, karena setelah menang melawan Cape Verde mereka akan menghadapi ya lawan-lawan yang kurang begitu oke. Kalau saya pikir Mesir misalnya, mungkin mereka bisa atasi ya dengan gaya bermain yang berbeda dengan Cape Verde, atau Swiss nantinya akan lolos di 8 besar, atau Kolombia yang agak berbeda tentunya. Sehingga mereka harus bisa menyiapkan game plan, atau terutama bagi Scaloni sebagai pelatih, game plan yang lain yang bisa membuat menaikkan lagi performa dari Argentina, yang tidak harus bertumpuk kepada sosok Messi, tapi semua harus bisa berperan penting di dalam pertandingan ke depan yang lebih sulit dibandingkan mungkin menghadapi Cape Verde. Kalau dilihat Argentina ini performanya lagi kedodoran setelah dari perjalanan panjang, setidaknya sampai sekarang di Piala Dunia, lagi kehabisan bahan bakar kah istilahnya, atau apa yang Anda cermati dari Argentina sejauh ini? Sebenarnya kan kalau lihat di fase grup mereka enteng-enteng aja, aman. Mencetak 8 gol, hanya kemasukan 1 gol, dan satu-satunya kemasukan melawan Jordania lewat Musa Al-Tamari. Dan sebelumnya kan mereka mengalahkan Aljazair dengan 3-0, mengalahkan Austria dengan 2-0. Sepertinya mereka ini aman kalau bisa melihat. Apalagi kan dengan Tanjung Verde sebelum pertandingan. Tapi setelah pertandingan, Cape Verde lewat pelatih mereka Bubista memainkan strategi dengan disiplin, lebih dalam menjaga daerah, transisi permainan yang sangat cepat dengan counter attack, itu yang membuat mereka kaget. Karena Argentina, saya pikir mungkin tidak terbiasa bermain dengan pemain-pemain yang begitu dalam, yang sulit untuk mereka untuk bisa membongkar pertahanan, dan hanya mengandalkan kepada sosok Messi. Walaupun mereka punya pemain lain seperti Lautaro Martinez, Julian Alvarez yang masuk, kemudian di gelandang juga mereka punya Enzo, punya Alexis, kemudian punya Rodrigo de Paul. Tapi itu tidak cukup buat mereka, karena mereka mendapatkan kesulitan di 25 menit pertama itu yang saya bilang tadi, sebelum gol Messi. Jadi ini harus menjadi alarm penting bagi Scaloni, di mana semua pemain harus bisa berperan. Tidak boleh harus hanya dengan bergantung Messi menggendong Argentina ini. Karena pasti dengan keterbatasan usia, kelambanan dia bermain di lapangan, itu yang harus dipikirkan menghadapi tim-tim yang lebih kuat nantinya. Karena kemungkinan besar Kolombia sudah tahu, karena sering berhadapan di Amerika Latin, di CONMEBOL. Ini Kolombia bahaya kalau bisa menghadapi mereka, karena Kolombia punya tipikal yang hampir sama dengan gaya bermain dengan Cape Verde, bermain dengan fisik, bermain dengan keras,
disiplin yang tinggi yang selalu menyulitkan bagi Argentina untuk menghadapi tim-tim Latin lainnya. Begitu. Ada kemungkinan nggak, ini kan lawan berikutnya Argentina dan Messi ini adalah Mo Salah bersama Mesir. Ada kemungkinan nggak Mesir akan niru polanya Tanjung Verde melawan Argentina sekarang? Saya kira agak berbeda ya, karena Mesir kan punya kedalaman skuad yang oke juga. Selain Muhammad Salah ada Ter Stegen dan Zico di sana yang juga bermain sangat baik. Mesir tidak akan mungkin untuk bermain dengan parkir bus yang seperti dilakukan oleh tim-tim lain ya. Kalau dengan kemarin dengan Tanjung Verde bukan berarti parkir bus, orang bisa mengatakan demikian, tapi mereka mengandalkan serangan balik yang cepat, yang transisi yang cepat, itu yang mengagetkan bagi Argentina, sehingga Argentina tidak harus hati-hati untuk bisa menghadapi tim seperti ini. Nah Mesir mungkin agak lebih terbuka, dengan bermain mungkin dengan 4-2-3-1, mereka akan bermain lebih terbuka, dan ini disukai dengan style gaya Argentina, yang ingin kalau lawan itu bisa memain agak lebih terbuka, mereka akan lebih berkembang. Nah, tergantung sekarang respon dari Mesir. Apakah Mesir bisa meniru gaya dari Cape Verde? Tapi itu bukan corak, bukan karakter Mesir. Sesungguhnya untuk bermain seperti gaya dari Cape Verde. Karena Mesir bukan seperti itu bermain, kalau saya lihat dalam pertandingan-pertandingan yang sudah mereka lakukan di fase grup sampai ketika melawan Australia, begitu. Oke, satu hal lagi, kalau melihat dinamikanya sudah seperti ini, Bung, Anda melihat Argentina dengan status sebagai sang juara bertahan ini bisa mempertahankan gelar dengan mulus atau malah ada drama-drama dulu nanti? Mempertahankan gelar saya pikir masih terbuka buat mereka. Tetapi kan mereka harus bisa melewati, oke Mesir saya pikir mereka bisa lewati. Tapi setelah itu 8 besar, kalau Kolombia saya bilang tadi itu agak berat. Tapi kalau Swiss, mereka bisa lawan. Karena Swiss tidak mengandalkan bermain dengan lebih dalam. Swiss juga bermain lebih terbuka. Dan ini disukai juga oleh Argentina. Jadi Argentina lebih akan menghindari, lebih suka kalau Swiss yang keluar, lebih mulus buat mereka ke semifinal. Dibandingkan dengan Kolombia yang akan mereka hadapi, karena setelah Kolombia itu pasti akan kerja keras sama seperti mereka bekerja keras melawan Cape Verde, dan bukan tidak mungkin akan diakhiri dengan setelah perpanjangan adu penalti. Ini yang akan berbahaya ketika mereka menghadapi Kolombia yang tahu persis gaya Argentina adalah Kolombia, karena setelah itu mungkin mereka akan berhadapan di semifinal dengan salah satu di antara Brasil, Meksiko atau Inggris yang akan menjadi lawan mereka yang punya level yang sama dengan Argentina. Oke. Spesifik ngomongin Messi sekarang. Sampai sekarang sudah koleksi 7 gol. Menyamai catatan di Piala Dunia 2022. Kalau ngelihat untuk perkembangan saat ini dan nanti, kemungkinannya bakal sejauh mana dia bakal nambah gol di sepanjang Piala Dunia ini, Bung? Saya pikir kalau bicara dengan Messi, karena dia dalam top perform yang bagus, ya, untuk tambah gol masih terbuka. Melawan Mesir mungkin saja dia bisa mencetak 1 gol. Melawan Swiss, apalagi dia punya kemungkinan untuk membuat brace. Yang agak sulit saya pikir ketika melawan Kolombia. Karena Kolombia sudah tahu persis dengan cara untuk bisa mematikan pergerakan dari Messi, dan Kolombia punya satuan penyerang yang bagus kan. Luis Diaz di sana pemain-pemain yang bagus, Johnny Arias juga pemain yang oke. Sehingga kalau pundi-pundi gol yang bisa dicatat oleh Messi ada 2 pertandingan ke depan, Mesir dan juga dengan Swiss ya, kalau Swiss yang lolos. Sehingga untuk mencapai dia 8-9 gol dia bisa dapatkan dalam pertandingan ke depan. Kalau pertandingan 8 besar semifinal dia pastinya agak sulit. Karena lawan-lawan yang akan dihadapi yang sudah tahu dengan cara bagaimana mematikan pergerakan ini. Oke, Bung Ropan, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama saya. Selamat malam untuk Anda, Bung. Sehat selalu ya. Selamat malam, Bang. Ya.